Haleluya, puji Tuhan, Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah online pada hari Minggu yang diberkati ini. Kita patut mengucap syukur karena anugerah Tuhan besar atas hidup kita, kemurahan Tuhan yang selalu mengikuti kita setiap hari. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan setiap pagi selalu baru dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan bukti pemeliharaan Tuhan sampai hari ini kita nikmati lagi bahwa Tuhan Yesus Allah kita, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita walau sedetik pun. Itu sebabnya mari hari ini sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau bersatu hati masuk dalam hadirat Tuhan dalam ibadah online pada hari ini. Dan sebelum kita akan lebih jauh lagi memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, mari kita bersatu hati berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih karunia, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, diberkati Tuhan, jasmani maupun rohani kami mengucap syukur sebab kebaikan Tuhan yang kami nikmati sampai hari ini. Sesungguhnya janji Tuhan tidak pernah berubah, tetapi janji-Mu selalu Tuhan seperti fajar. Setiap pagi kami nikmati kebaikan Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Itu sebabnya saat hari ini Tuhan, kembali kami rindu untuk bertemu dengan Engkau. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu. Kami rindu memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan di ibadah kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mohon Engkau urapi ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan, nama Tuhan saja yang ditinggikan dan diagungkan, karena segala kemuliaan, pujian, pengagungan hanya bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dan mari Roh Kudus bekerja, kuasai hati pikiran kami. Biarlah fokus kami hanya tertuju kepada Engkau Yesus Tuhan, yang akan kami muliakan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami akan buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan menyembah Tuhan. Katakan mulia bagi anak domba. Dia yang layak kita tinggikan, karena Dia akan memerintah atas semua yang ada dalam dunia ini. Haleluya, puji Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia bagi anak domba.
dan pengagungan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Engkau Allah yang bertakhta di atas puji-pujian umat-umat-Mu. Puji Tuhan. Mari katakan sama-sama, Dia terbesar dan mulia. Dan biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Dengan segenap hati kita katakan, haleluya, Dia terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari katakan sama-sama, segenap hati aku memuji. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Sekali lagi katakan, segenap hati aku memuji, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya, biarlah semua kita yang masih bernafas memuji dan membesarkan nama Tuhan, sebab Dia yang terbesar, Dia Allah yang mulia, ajaib semua perbuatan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Karena Roh Kudus diam dalam kehidupan kita, mari kita mau tetap senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Apapun yang kita alami situasi hari-hari ini yang mungkin
menekan hidup kita, yang membuat kita lemah, membuat kita kecewa, putus asa. Percayalah bahwa Yesus adalah kemuliaan kita, dan Dia akan memberikan kita kemuliaan melebihi dari setiap penderitaan yang kita alami di bumi ini. Sebabnya pandang saja kepada Yesus. Katakan sama-sama, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Hanya Tuhan yang dapat memulihkan kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku, berkati hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari sembah Tuhan, puji nama Tuhan, haleluya. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Segala pujian syukur bagimu Yesus. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir di hidup
Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, puji Tuhan. Segala pujian syukur penyembahan kami hanya bagi Engkau Yesus. Engkau Tuhan Raja kami, Engkau Tuhan Allah dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu lewat pujian penyembahan kami hari ini. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari urapi hamba-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata, menyampaikan suara kebenaran, suara Injil yang adalah kehendak Tuhan yang harus kami disampaikan buat kami semua. Dan apa yang menjadi mau-Mu untuk kami lakukan, biarlah berfirman lewat hamba-Mu Tuhan. Sehingga biarlah kami semua bukan hanya menjadi pendengar firman yang setia, tapi jadikanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang akan senantiasa menjadi pelaku firman yang setia dan taat sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik saat ini untuk ditaburi oleh benih firman-Mu, dan kami terima semuanya di dalam penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah pada hari ini. Hari Minggu tanggal 14 Juli tahun 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Sejak pandemi COVID hingga saat ini, ada masih banyak orang yang WFH atau work from home, dan itu menjadi suatu tren metode kerja saat ini. Dan selain itu saudara, ada juga WFH yang lain, yaitu worship from home, yaitu ibadah dari rumah, menyembah Tuhan dari rumah. Hal ini sebenarnya merupakan hakikat ibadah kita saudara. Ibadah itu memang harus dari rumah. Penyembahan kepada Tuhan harus dimulai dari rumah. Jangan sampai kita hanya bisa beribadah di gedung gereja, tapi ketika di rumah kita bagaikan neraka. Tidak ada penyembahan di sana, yang ada hanya dosa dan persungutan serta pertengkaran, bahkan kebencian. Hakikat dari sebuah ibadah adalah hidup kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini berjudul kuat dalam firman-Nya, yaitu kuat dalam firman Tuhan, kuat dalam kebenarannya. Ayat firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 19 sampai 23. Saya akan membacakan buat saudara semua dan saudara juga dapat membacanya bersama-sama. Tertulis demikian, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu, dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah,
ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang membaca dan mendengar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mencoba untuk mencabut rumput? Dulu waktu saya masih duduk di sekolah dasar, kadangkala ada kegiatan kerja bakti di sekolah, dan salah satu hal yang harus dilakukan adalah mencabut rumput yang ada di halaman. Mencabut rumput tidak terlalu sulit, umumnya kita bisa melakukannya. Tapi coba kita lakukan hal yang lain, yaitu mencabut tanaman, dan bandingkan hal mencabut tanaman itu dengan mencabut rumput. Mana yang lebih sulit? Apakah mencabut tanaman atau mencabut rumput? Biasanya tentu yang lebih sulit adalah mencabut tanaman, karena akar dari tanaman umumnya membuatnya lebih sulit untuk dicabut dari tanah. Akar-akarnya sudah masuk ke dalam dan membuatnya lebih kuat, sehingga sulit untuk dikeluarkan dari dalam tanah. Nah, bagaimana kalau kita mencabut pohon? Bisakah kita mencabut sebuah pohon yang besar? Mengapa tidak bisa, saudara? Apa yang menyebabkan kita biasanya sulit atau gagal dalam mencabut sebuah pohon? Pohon akan sulit dicabut karena dia punya akar yang jauh lebih banyak dan jauh lebih dalam dibandingkan dengan tanaman dan juga dibandingkan dengan rumput. Dan itulah yang membuat kita tidak mampu untuk mencabut sebuah pohon dari dalam tanah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran tentang rumput, tanaman, dan pohon ini berkaitan dengan ayat-ayat yang baru kita baca. Dalam Matius 13 ayat 19-23 ini, Tuhan Yesus menyatakan tentang makna dari perumpamaan tentang seorang penabur yang dia sampaikan. Seorang penabur menaburkan benih di tanah, dan benih itu bertumbuh. Tapi ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang jatuh di semak duri, ada juga yang jatuh di tanah yang baik. Benih yang jatuh di tanah yang baik itu berakar. Dia berakar sampai ke dalam dan kemudian bertumbuh, berbuah. Ada yang 100 kali, 60 kali, dan ada yang 30 kali lipat. Hal ini, saudara, menjadi pesan yang penting buat kita semua. Sejauh mana kita berakar di dalam Tuhan? Bagaimana kondisi akar iman kita? Apakah akar iman kita seperti akar dari rumput, atau seperti akar dari tanaman, atau seperti akar dari sebuah pohon yang besar yang tidak akan dapat digoyangkan atau dirobohkan dengan angin yang keras sekalipun, atau dengan tenaga yang kuat dari seorang manusia? Ataukah iman kita sebegitu dangkalnya sehingga kita mudah tercabut dan tergoyahkan oleh keadaan? Dalam ayat-ayat ini, saudara, kita melihat ada benih yang sama yang jatuh di 4 tanah yang berbeda. Yang pertama adalah tanah pinggir jalan. Ini berbicara tentang orang yang mendengar tapi tidak mengerti, tidak memahami akan firman Tuhan. Mengapa tidak mengerti? Karena orang yang seperti ini adalah orang-orang yang bersahabat dengan iblis, atau tidak bersahabat dengan iblis tapi lebih mengutamakan dan bersandar pada pikiran sendiri. Tanah pinggir jalan berbicara tentang orang yang hatinya menjauh dari Tuhan, yang tidak mau mencari Tuhan, yang tidak mau hidup dalam kebenaran. Tanah pinggir jalan ini juga berbicara tentang orang yang senangnya berada di pinggir-pinggir, saudara, di pinggiran dosa, pinggiran jurang kekelaman, di perbatasan antara kebenaran dan kejahatan. Itu sebabnya firman Tuhan tidak akan masuk dalam hatinya, karena ia ada di pinggiran. Hatinya tidak melekat pada Tuhan. Tanah yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu.
Ini berbicara orang yang mendengar firman tapi tidak sungguh-sungguh berakar. Memang ada sukacita ketika mendengar firman. Ia bergembira, tapi itu hanya sebentar saja. Ia tidak akan tahan ketika ada aniaya, ketika ada penindasan karena firman itu. Ada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi karena penindasan dari lingkungan masyarakat, ada aniaya, ia pun kembali murtad, menjauh dari Tuhan, menjauh dari kebenaran. Tanah yang ketiga berbicara tentang orang-orang yang pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran akan dunia ini dan tertipu oleh kekayaan dunia. Dan itu semua menghimpit hati dan pikirannya, menghimpit firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu tidak dapat bertumbuh, tidak dapat berakar dalam hidupnya. Kekhawatiran membuatnya bimbang terhadap janji Tuhan, dan godaan harta kekayaan materi dunia ini membuat imannya lenyap. Ia lebih tertarik untuk kepuasan dunia daripada menyenangkan hati Tuhan. Tanah yang keempat adalah tanah yang baik. Ini berbicara tentang orang yang sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan Yesus, yang sungguh-sungguh mengasihi, dan firman Tuhan itu diterima dengan sukacita, dipercayai, diimani, dimengerti karena Roh Kudus yang ada di dalam hatinya, dan hatinya mau taat untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau agar kita menjadi pribadi-pribadi seperti tanah yang baik, yang menerima firman Tuhan dan hidup di dalam firman-Nya. Firman-Nya itu berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup kita. Ada satu pertanyaan, bagaimana caranya kita bisa berakar kuat di dalam Tuhan? Caranya, saudara, singkirkan dan lawan iblis. Jangan biarkan iblis mengintimidasi kehidupan kita. Jangan biarkan diri kita terlibat dengan okultisme. Jangan hidup dalam dosa. Jangan kompromi dengan ketidakbenaran. Dalam pertandingan sepak bola, saudara, ada strategi menyerang, ada strategi bertahan. Ada tim yang strateginya hanya bertahan tanpa menyerang. Nah, kita, saudara, dalam hidup ini harus punya strategi bertahan dan juga menyerang iblis. Lawan iblis. Jangan biarkan iblis bertahta dalam hati dan pikiran kita. Kita harus mengasihi Tuhan, saudara, dengan segenap hati. Jangan mendua hati. Setengah hati kepada Tuhan, setengah hati kepada yang lain. Biarlah hati kita sungguh-sungguh hanya tertuju dan hanya diberikan kepada Tuhan Yesus. Semua pikiran kekhawatiran, lawan itu, saudara, dengan berserah kepada Tuhan. Semua ketakutan, kebimbangan, kita bawa kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan biarkan diri kita, saudara, silau dengan hal-hal yang materi. Semua kekayaan harta dunia ini hanya sementara. Karena itu jangan biarkan hal-hal tersebut membuat iman kita goyah. Apalagi kita meninggalkan Tuhan. Sangat sayang, saudara, kalau kita meninggalkan yang abadi hanya untuk yang sementara. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk berakar kuat di dalam Tuhan, kita harus setiap hari membaca firman Tuhan. Imani dan pahami firman-Nya dengan pertolongan Roh Kudus. Minta hikmat Tuhan, jadilah peka dan taat untuk melakukan kehendak-Nya dalam hidup kita setiap hari. Setiap hari kita butuh makan, saudara. 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Makanan jasmani itu membantu tubuh kita untuk bertumbuh, jauh dari penyakit, jauh dari hal-hal yang mengganggu secara lahiriah. Dan rohani kita, saudara, juga perlu makan. Makanan untuk rohani kita bukanlah nasi goreng, bukan capcay, bukan karedok atau tahu isi, saudara, bukan.
bukan pizza, bukan spaghetti, tapi makanan untuk rohani kita adalah firman Tuhan. Hanya firman Tuhan saja. Karena itu kita butuh membaca firman-Nya, mendengar firman-Nya setiap hari. Jangan abaikan firman Tuhan. Dari pendengaran akan firman, dari pembacaan akan firman akan muncul iman. Iman kita akan bertumbuh dan firman-Nya itu akan menetap sehingga kita berakar kuat di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melihat sebuah bangunan yang tinggi, apa yang terbayang oleh saudara? Mengapa bangunan itu bisa kuat? Mengapa dia kokoh, tidak goyah? Itu disebabkan karena bangunan yang tinggi punya fondasi yang dalam. Fondasi merupakan bagian yang ada di bagian bawah struktur sebuah bangunan, dan itulah yang menopang konstruksi bangunan di atasnya. Kita, saudara, seperti ibarat sebuah bangunan, dan kita akan menjadi bangunan yang kuat di dalam Tuhan, jadi pribadi yang kokoh di dalam Tuhan kalau kita memiliki akar kuat dalam firman Tuhan. Selama kita tidak punya akar yang kuat dalam firman-Nya, kita akan mudah goyah, saudara. Itu sebabnya sekali lagi kita perlu berakar dalam firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan buat kita pribadi masing-masing. Bagaimana kondisi iman kita saat ini? Bagaimana kondisi firman Tuhan dalam hidup kita? Adakah kita menjaga akar iman kita tetap baik, semakin kuat, semakin kokoh dengan kuasa firman-Nya? Ataukah saat ini kita sedang goyah dalam iman, dan kegoyahan itu terjadi karena adanya hal-hal yang kita lihat yang mempengaruhi, ada hal-hal yang membuat kita lemah dalam iman. Mungkin itu karena kesukaran, karena persoalan, karena masalah yang terjadi. Mungkin kita sudah lama berdoa dan bertanya, Tuhan, mengapa Tuhan tidak menolong saya? Mengapa saya susah? Mengapa saya tidak punya pekerjaan? Mengapa saya belum dapat jodoh? Dan sebagainya, saudara. Mungkin saudara punya masalah dalam keuangan, dalam studi, masalah dalam kesehatan. Masalah apapun itu, saudara, jangan membuat kita lemah. Tetaplah kuat di dalam firman Tuhan. Percayai firman Tuhan. Imani janjinya dalam hidup kita. Dan tetaplah tinggal di dalam firman-Nya supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berpesan buat saudara dan saya, memberikan tuntunan buat kita untuk kita tinggal di dalam firman-Nya, terus membaca firman-Nya, mendengar firman-Nya setiap hari, dan bukan sekedar mendengar, bukan pula sekedar membaca, tapi mengimaninya dengan sungguh, mempercayai akan perkataan firman Tuhan dan melakukannya di kehidupan kita setiap hari, sehingga kita bertumbuh semakin kuat, semakin lebat, semakin berbuah di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Firman-Mu memberikan kami kekuatan, memberikan kami tuntunan, supaya kami tidak menjauh dari Tuhan, supaya kami tetap kokoh di dalam Tuhan, supaya kami bertumbuh, supaya kami berakar, supaya kami berbuah-buah, bahkan berbuah lebat di dalam Tuhan. Bukan hanya sekedar jadi orang percaya saja, bukan sekedar hanya pendengar firman Tuhan, tapi menjadi pelaku-pelaku firman, percaya dan melakukan, beriman dan berbuat seturut dengan kehendak firman-Mu. Tolong kami Tuhan, di tengah-tengah situasi dunia saat ini, di mana banyak tantangan, banyak godaan, kuasa iblis berusaha menghancurkan iman kami. Tolong kami supaya tetap kuat di dalam Tuhan, semakin berakar lebih dalam lagi di dalam firman-Mu, sehingga kami tidak akan tergoyahkan dengan situasi apapun juga. Firman-Mu memberikan kami kekuatan,
Firman-Mu memberikan kami kuasa sehingga kami selalu berkemenangan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, mohon berkat Tuhan, pimpinan-Mu di sepanjang hari-hari dalam pekan ini. Mulai saat ini, besok dan seterusnya, berkati kami dan tuntun kami Tuhan, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan dalam segala hal yang kami lakukan. Biarlah Tuhan membuat kami berhasil, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa, khususnya bagi yang sedang sakit saat ini, sakit apapun yang sedang dialami, yang mengalami stroke, yang mengalami sakit di bagian kepala, kanker, tumor, yang mengalami sakit di bagian jantung, sakit di pembuluh darah, kelainan hati, kelemahan saraf, gangguan-gangguan pernafasan dan sebagainya. Jamah ya Tuhan, kelemahan otot, dan apapun gangguan organ yang terjadi. Jamah ya Tuhan dan pulihkan, sembuhkan. Kesembuhan terjadi saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu, sehingga setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan memimpin kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik dan sempurna. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, ibadah kita secara online sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan tetap berlanjut. Karena ibadah yang sejati adalah hidup kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.